Partini? Belum. Baik, kita mengawali Partini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Ya, silakan Mbak Tiara. Istidadan. Istaidah. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Dan hari ini siapa kira-kira yang tidak masuk? Oh, Rifat saja. Oke, baik. Saya bertanya, apakah ada hari ini yang merasa sedih? Gak ada. Semuanya semangat nih. Atau ada yang sedang galau? Atau ada yang sedang, saya tidak tahu Bu, antara galau, sedih, atau saya sedang B, biasa-biasa aja. Saya yang biasa-biasa aja Bu. Oke, apapun kondisi perasaan kalian hari ini, saya harap kalian semangat. Pagi ini kita akan lagi belajar matematika. Sesi terakhir sebelum kita mengakhiri pelajaran yang lalu adalah kita belajar di materi tentang, masih ingat tentang apa? Oke, diagram batang, diagram atas, garis, oke, dan tabel. Dari materi yang kalian pelajari sebelumnya, kira-kira apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Menghitung apa? Kebutuhan, boleh. Kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Oke. Ada yang bisa menceritakan untuk wawancara? Ada lagi yang tahu kira-kira kalau kita belajar statistik nanti digunakan untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Grafik yang dihubungkan dengan apa? Betul, grafik. Kita belajar statistik itu untuk membuat data dalam bentuk grafik, betul. Nah, jadi data statistik nanti bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Memberikan laporan tentang jumlah data penduduk Indonesia tahun 2022 misalkan, atau jumlah pelajar SD seluruh Indonesia yang laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu semuanya bisa digunakan dengan data. Atau kalian mau mengetahui berapa jumlah pengguna YouTube di seluruh dunia? Wah, pernah punya pikiran hal itu? Nah, ini sesi hari ini saya ingin memulai dengan sedikit game, tapi gamenya berhubungan dengan pernyataan setuju dan tidak setuju. Ya. Oke, sebelum ke setuju tidak setuju, saya akan bagikan terlebih dahulu. Pernyataannya nggak usah ditulis ya, biasanya nggak ditulis. Oke, sebelum saya mulai, baiklah, hari ini kita akan mulai belajar dulu. Nah, saya tampilkan dulu. Oh, ada yang belum datang. Oke, bisa minta tolong dibagi dua? Ya, masih dibagi dua berjalan. Oke. Baik, hari ini kita kembali belajar tentang penyajian data di matematika bersama saya. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu penyajian data, kalian kemarin sudah belajar tentang apa saja? Bentuk diagram batang, garis, diagram lingkaran, dan diagram. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kalian menggali kembali pembelajaran hari ini, justru ingin kita bermain-main sebentar dengan pernyataan-pernyataan yang akan kita berikan pada kalian. Nah, ini data tabelnya ya. Ini data tabelnya. Pernyataan yang pertama, diagram tersebut disebut diagram tabel. Apakah kalian setuju? Oke. Yang kedua, pada diagram di atas, satu gambar kepala manusia mewakili 10 orang. Tidak, bagaimana? Setuju? Tidak setuju?
kalian berikutnya. Siswa yang menyukai apel sebanyak 10. Siswa yang menyukai apel sebanyak 10. Ya, tidak setuju? Setuju? Ya, oke. Berikutnya. Siswa kelas 5C ternyata banyak yang lebih menyukai apel daripada buah yang lain. Setuju gak kalian? Setuju. Oke, setuju. Sepertinya bintangnya banyak. Berikutnya, buah anggur kalah peminat di kelas 5C dibandingkan dengan buah apel, pir, dan semangka. Gimana? Saya ulangi, buah anggur kalah peminatnya di kelas 5C dibandingkan dengan buah apel, pir, dan semangka. Oke. Baik, sepertinya dari hasil pernyataan setuju tidak setuju rata-rata tidak ada yang ragu-ragu. Semuanya mampu menjawab dengan baik apa yang harus kita setuju dan tidak setuju. Berarti kalian sudah cukup paham dengan materi yang kita sampaikan dan kita pelajari di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini selanjutnya ya, kita akan belajar apa hari ini, Bu? Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah kita akan belajar dari menyimak sebuah video serta proses mengolah data dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran berkelompok berbasis proyek, murid mampu dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkar. Yang ketiga, melalui pembelajaran berkelompok berbasis proyek, murid dapat menyajikan data hasil proyek bisa melalui gambar-gambar, infografis, atau karya animasi. Oke, sudah siap ya? Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang harus saya pelajari di sesi ini, Bu? Ayo kita simak video di dalam. Bisa dipahami? Oke, baik. Setelah kalian menyimak video tadi, nah sekarang apa yang akan kita lakukan, Bu? Meditasi. Meditasinya nanti di sela-sela kalian mengerjakan apa yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, kita akan berkelompok untuk membuat sebuah proyek. Karena tadi tujuan kita hari ini adalah kalian harus membuat sebuah tugas kelompok bersama-sama. Nah, sebelum membuatnya atau sebelum menentukan kelompoknya, saya mempunyai beberapa bulan. Yang pertama adalah yang berikutnya yang berikutnya baik. Silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Yang memilih blok. Berapa orang yang memilih blok? Oke, ingat-ingat ya, berapa orang yang milih blok? Siapa yang milih spidol? Gak ada, satu orang aja. Oh, satu orang aja. Oh, berdua.
diam. Ya, saya sudah berikan tempat spot-spot yang bisa kalian contoh, yang sudah saya berikan contohnya jika kalian ingin menggunakan bentuk yang kalian pilih. Bisa dipahami? Nah, jadi tugas kalian adalah membuat sebuah diagram, membuat sebuah tampilan penyajian data dengan menggunakan media yang kalian pilih. Bisa dipahami? Kita akan melakukan sesi yang namanya teknik stop. Apa itu stop, Bu? Kalian ikuti aliran nafasnya, dipikirkan di kepalanya sedang bernafas. Di kepalanya diisi harus sedang bernafas ya, bukan yang lainnya. Jangan mikir matematika, jangan mikir nanti buka puasa pakai apa, jangan mikir nanti saya lebaran pakai baju apa. Jangan memikirkan tahan nafas pakai. Yang dipikirkan adalah pergerakan udara di paru-parunya. Siap ya? Kita melakukan hanya selama 2-3 menit saja. Oke? Saya akan instruksinya sampai 3 kali instruksi. Setelah itu saya tidak berikan instruksi. Kalian tetap lakukan, ikuti aliran nafasnya sambil dirasakan. Ya, sampai saya katakan stop. Siap? Kita mulai. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas.
istri Pak Tono, kita untuk diantar ke supermarket membeli belanja bulanan seperti biasanya. Sesampai di pasar swalayan, Pak Tono memarkirkan mobilnya dan membiarkan istrinya masuk sendiri ke dalam pasar swalayan. 15 menit berselang, setelah selesai berbelanja, istri Pak Tono kembali ke dalam mobil sambil membawa belanjaan penuh satu keranjang. Ketika membuka bagasi mobil, Pak Tono melihat di ujung jalan ada bapak tua penjual mangga. Sepertinya mangganya enak sekali, besar-besar dan harum. Pak Tono bilang sama istrinya, Bu, lihat itu di sana ada pedagang mangga. Coba beli, Bu. Baik, Pak, itu kata istrinya. Maka istrinya pun mendekati pedagang buah mangga tadi. Yang dagang buah mangga ini ternyata bapak tua yang sudah tua renta. Si bapak bilang, mari Bu, silakan dibeli mangga saya. Dari pagi belum ada yang membeli mangga saya, Bu. Si Bu Tono bertanya, berapa Pak 1 kilo? Gak mahal kok Neng, cuma 15.000. Bu Tono bilang, ih kok 15.000 sih Pak? Mahal itu, 10.000 aja ya. Si Pak tua berpikir, kalau 10.000 saya nggak dapat untung apa-apa. Tapi ya sudahlah, daripada tidak laku. Ya sudah Bu, saya berikan pada Ibu dan Ibu mau beli berapa kilo? 2 kilo saja Pak. Nah, setelah mendapatkan harga kesepakatan 10.000 untuk 1 kilo mangganya, Bu Tono kembali menghampiri Pak Tono. Pak, tadi aku nawar si dagang mangga. Bapaknya minta 15.000 Pak, itu kan mahal. Makanya saya tawar. Jadi saya dapat harga 10.000. Pak Tono tarik nafas dalam-dalam. Ibu ini, lihat itu yang datang. Sudah tua, renta. Ibu kok tega sekali ya, uang 5.000 aja ditawar. Ibu kalau belanja di supermarket, nawar nggak? Bu Tono langsung terdenyak. Apa yang harus saja dia lakukan? Ya Allah Pak, astagfirullahaladzim, aku sudah zolim ya. Baiklah Pak. Akhirnya istrinya kembali menemui si pedagang mangga dan dia meminta maaf semaaf-maafnya. Maafkan saya Pak, saya tidak bermaksud mengurangi hak Bapak. Jadi dia memberikan uang lebih untuk harga mangga yang telah diberikan. Selesai. Dari cerita yang guru bacakan, menurut kalian apa perasaan yang disampaikan oleh yang ngomongin perasaannya Pak Tono dulu lah. Bagaimana perasaan Pak Tono? Kesel. Kecewa. Sedih. Marah. Gabut. Ya, marah kamu. Kalau gabut enggak, orang dia bisa menyampaikan perasaannya. Was-was. Oke. Sekarang kita klarifikasi perasaannya Bu Tono. Menyesal. Senang. Merasa bersalah. Awalnya senang dulu ya karena merasa berhasil merayu pedagang. Senang awal. Tapi setelah itu dia menyesal. Bagaimana perasaan si dagang? Senang. Sekarang saya akan bertanya pada pertanyaan berikutnya. Seandainya kalian yang menjadi Pak Tua pedagang mangga, apa yang akan kamu lakukan? Oh, tak marah. Sedih Bu, sedih. Sabar. Oh, Alima memilih saya akan menjadi orang yang sabar, Bu. Gak apa-apa dagangan saya ditawar. Apa pelajaran yang bisa kamu petik dari cerita singkat ini tadi? Kita tidak boleh serakah. Kita nggak boleh serakah. Nggak boleh menumpu-numpu harta. Tidak boleh mengurangi hak orang lain. Nggak boleh mengurangi hak orang lain. Tidak Tidak boleh menawar. Oke, boleh menawar, tetapi jangan sampai mengurangi hak si pedagang. Misalkan dia memberi harga 15.000, ya kamu tawar 12.000 boleh Pak. Itu kan namanya menawar, itu boleh, tetapi jangan sampai menyusahkan si pedagang. Oke, terima kasih untuk sesi kesadaran dirinya. Kita kembali ke kelas dan kita akan kembali ke kelas. Kembali ke kelas dulu.
Oke, bagaimana menurut kalian hasil karya kelompoknya Sherin? Oke, good job untuk mereka. Ada yang mau bertanya? Nah, saya tulis pertanyaan buat bagian untuk hasil karya kelompok. Nah, baik, silakan. Berikutnya. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Kita akan merefleksi mewakili salah satu ya. Kita merefleksi gambar dari Mas Pati. Silakan Mas Pati. Mas Pati menggambar apa? Ini saya segerain. Oke, Pati menggambar gunung. Ada yang mau diceritakan dengan gambar gunungnya hari ini? Apa yang dipelajari? Apa yang kamu ingin sampaikan dengan menggambar gunung? Gambarkan perasaan saya. Oke, menggambarkan perasaan saya. Apa perasaannya Pati hari ini? Senang sekali. Apakah gunung bisa mewakili perasaan senangnya hari ini? Oh, nggak tahu. Menurut siapa? Oh, bisa. Kenapa kok gunung bisa mewakili perasaan senang? Saya sangat Oke, karena saya suka melihat pemandangan, Bu, maka itu bisa mewakili perasaan senang saya hari ini. Terima kasih, Mas Pati. Ada lagi? Dan saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis gambarku itu apa, artinya apa? Baik, di sesi terakhir ini saya akan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran diferensiasi dan KSI yang baru saja saya terapkan di kelas hari ini. Perasaan saya selama merancang kegiatan ini sangat semangat dan saya sangat antusias sekali menyiapkan proses pembelajaran KS ini kepada anak-anak. Karena saya mengharapkan dengan pengalaman ini anak-anak menjadi tertarik, menjadi lebih berinovasi lagi, menjadi lebih kreatif lagi dalam mempelajari sesuatu dari apa-apa yang biasa mereka terima di kelas. Dan perasaan yang lain yang saya rasakan selama proses penyusunan dan proses memikirkan konsep tentang diferensiasi ini cukup menantang bagi saya pribadi, karena kadang saya masih merasa kesulitan antara menentukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Alhamdulillah dengan banyaknya masukan dari teman, juga dari ibu fasilitator dan ibu PP sangat membantu saya dalam akhirnya memutuskan konsep diferensiasi konten dan proses yang bisa saya terapkan dalam diferensiasi kali ini. Semoga apa yang saya dapatkan ini akan terus bermanfaat ke depannya bagi pembelajaran-pembelajaran ke depannya lagi. Kemudian dari sisi pelaksanaan, ternyata memang apa yang terjadi di lapangan kondisinya tidak seperti apa yang saya bayangkan atau seperti apa yang saya konsepkan. Ada beberapa hal yang di luar kendali saya. Contohnya misalkan ketika anak-anak memberikan refleksinya atau ketika anak-anak memberikan presentasinya dari hasil apa yang dikerjakan, itu tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi saya dan harapan saya. Tetapi saya sudah cukup senang mereka sudah mulai bisa melakukan yang namanya proses presentasi meskipun masih dalam taraf yang sangat sederhana. Saya berharap kedepannya mereka terus berkembang dan berkembang lagi. Dan yang perlu saya perbaiki di sini adalah yang pertama mungkin dari sisi mengeksplorasi anak-anak di dalam proses pemenuhan saya mendiagnosa kebutuhan
belajar murid-murid saya di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang ingin saya perbaiki adalah mungkin ice breaking yang harus saya berikan di jeda antara belajar dan berkegiatan berdiskusi, mungkin perlu saya tambahkan. Dan yang akan saya pertahankan adalah kegiatan refleksi yang lebih variatif agar meningkatkan dan mengasah ketajaman anak-anak di dalam melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.